Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kali ini Abah akan menjelaskan mengenai ciri-ciri haji dan umroh yang mabrur. Langsung saja Abah akan jelaskan Bapak Ibu. Ciri-ciri haji dan umroh yang mabrur adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang pada saat dia pulang dari haji maupun ibadah umroh, dia menjadi lebih baik dibandingkan pada saat dia belum melaksanakan haji maupun ibadah umroh. Nah, adapun beberapa ciri-ciri tersebut diantaranya adalah akhlaknya bertambah baik. Kemudian ketaatan untuk ibadahnya juga bertambah baik. Kemudian tambah santun di dalam berbicaranya. Bicaranya tertata rapi. Kemudian dia tiba-tiba sepulang haji atau umrah itu dia senang menolong orang lain. Tambah dermawan. Kemudian dia tambah peduli terhadap lingkungan, peduli kepada orang lain, dan juga dia senang menyambung famili. Itu diantara ciri-ciri haji dan umrah yang mabrur. Nah, semua yang Abah jelaskan ini berdasarkan dalil. Ada dalilnya. Abah akan jelaskan dalilnya, yaitu ma barul haj ala it'amu ta'am wa thayyibul kalam. Jadi pada saat itu sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Kemudian Nabi menjawab, senang memberi makanan atau sedekah, dan dia baik dalam ucapannya. Jadi senang memberi makanan dan juga baik dalam ucapannya. Kemudian ada penjelasan dalam hadis yang lain, qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur qala it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu memberi makanan dan menebar kedamaian. Nah, kesimpulannya, yang pertama dia memiliki ciri-ciri, yaitu sepulang haji atau sepulang umroh, yang pertama senang memberi, senang sedekah makanan. Jadi suatu kesenangan apabila dia pada saat pulang haji dan umroh itu, dia itu senang sedekah. Sedekah makanan atau sedekah apa saja. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian yang kedua, bertambah baik ucapan dan perilakunya. Yang tadinya umpamanya bicaranya kadang-kadang menyinggung perasaan. Yang namanya bicara menyinggung perasaan walaupun nadanya pelan, tapi kadang-kadang ada orang itu pelan tapi nyelekit. Nah, itu juga berubah. Sepulang haji atau umroh, dia tiba-tiba berubah. Kata-katanya tersusun rapi, santun dalam berbicara, tidak kasar. Nah, itu diantaranya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kepedulian pada sesamanya. Jadi, peduli, merasa iba, merasa kasihan kepada orang di sekitarnya. Termasuk pada keluarganya. Jadi, dia itu tambah sayang kepada pasangannya, menyayangi kepada keluarganya, anak-anaknya, berubah perilakunya. Kemudian yang keempat, tambah mempersungguh di dalam ibadahnya. Sepulang haji, dia bertambah ibadahnya, sholat malamnya, sholat tahajud, sholat yang pagi, sholat duha, bahkan dia menjadikan amalan-amalan andalan pada saat dia melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Nah, itu diantaranya, jadi dia itu betul-betul mempersungguh dalam ibadahnya. Kemudian yang kelima, sepulang haji atau umroh, dia menjauhi perbuatan dosa dan menjauhi dari lahan-lahan.
Jadi yang sekiranya itu merupakan dosa, dia jauhi sejauh-jauhnya. Dan dia juga berusaha menjauhi yang namanya perbuatan atau amalan-amalan lahan. Nah, lahan ini adalah suatu amalan atau perbuatan yang tidak ada pahalanya. Jadi dia pilih-pilih, kalau memang sekiranya tidak berpahala, lebih baik dia beramal yang ada pahalanya. Itu seperti itu. Selanjutnya yang keenam, dia akan lebih hati-hati di dalam mencari maisahnya. Maisah itu adalah mencari kehidupan, mencari rezekinya. Ya, dia mencari yang halal, ya. Kemudian dia menjauhi yang haram-haram. Termasuk juga dia tidak ingin melakukan, bahkan menjauhi yang namanya tadi syubhat. Jadi kalau sekiranya ada keraguan di situ, maka dia akan tinggalkan. Nah, itu ciri-cirinya. Dan yang terakhir, orang yang pulang haji dan umroh yang mabrur, yaitu selalu mengutamakan ibadah daripada urusan dunia. Menomorsatukan ibadah, menomorsatukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu ya. Contoh misalnya pada saat dia kerja asik, dia selalu ingat ini sebentar lagi adzan sholat. Dia tinggalkan. Ya, tinggalkan walaupun kadang-kadang kan bilangnya tanggung. Tapi kalau sekiranya ini waktu ibadah, maka dia akan tinggalkan. Tidak ada istilah tanggung. Ya, sudah selesai sampai di situ, besok lagi. Dia siap-siap untuk umpama ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi betul-betul dia mempersungguh betul ibadahnya. Dia betul-betul yang namanya impian untuk bisa masuk ke dalam surga itu betul-betul diamalkan, ya, dengan cara memperbanyak amal ibadah. Karena itu merupakan cita-citanya. Ya, jadi dalam hatinya itu ada perasaan takut terhadap siksa Allah, ada keinginan untuk bisa masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya, sedikit nasihat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Ini bisa menjadi acuan, sehingga nanti pada saat pulang haji maupun ibadah umroh, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termasuk dari ciri-ciri yang Abah sebutkan tadi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.